melanjutkan pembahasan kita mengenai relasi dan fungsi. Jadi kemarin pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai himpunan. Nah, di dalam himpunan itu ada pembahasan mengenai perkalian dua himpunan atau perkalian kartesian ya kemarin ya. Nah, hasil dari perkalian kartesian tersebut itu kan menghasilkan pasangan terurut yang memungkinkan dari hasil perkalian A dan B itu. Nah, himpunan bagian dari hasil perkalian kartesian A dan B itulah yang disebut dengan relasi. Di sini karena himpunannya hanya ada dua ya, dua himpunan, maka kita menyebutnya relasi biner. Atau kalau kita definisikan relasi biner R antara himpunan A dan B itu adalah himpunan bagian atau sama dengan ya, himpunan bagian atau sama dengan dari hasil perkalian A kali B. Nah, kita bisa menggunakan A, R, B, atau A, B adalah elemen dari R untuk menunjukkan bahwa A dihubungkan dengan B oleh R. Nah, kalau misalnya kita mau menunjukkan bukan relasi, ya tidak berelasi A dengan B, kita bisa menggunakan notasi R dicoret gitu ya. Atau A, B elemen dicoret R. Itu artinya A tidak dihubungkan oleh B oleh relasi R. Dalam relasi, himpunan A ini kita sebut dengan domain atau daerah asal, dan himpunan B itu disebut dengan daerah hasil atau rank dari R. Nah, misal ini ada contoh ya, Amir, Budi, Cecep itu adalah himpunan mahasiswa, dan B di sini adalah himpunan mata kuliah. Ya. Nah, ada suatu relasi R, di sini kita definisikan R adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Nah, dapatlah hasilnya misalkan ini Amir dan 251, Amir dan 323, dan seterusnya sampai dengan Cecep 323. Dapat dilihat di sini bahwa R ini merupakan himpunan bagian dari A kali B. Nah, di mana A kali B adalah hasilnya ini ya, seluruh kemungkinan dari A dipasangkan dengan B. Nah, kalau kita lihat, kalau di sini Amir IF 251 itu adalah himpunan elemen dari relasi R ya. Sedangkan Amir IF 342 dia merupakan hasil perkalian A kali B, tapi dia bukan elemen dari R. Nah, itu contohnya. Kemudian ada lagi contohnya, ini ada himpunan P 234 dan Q 248915. Di sini relasinya kita definisikan P habis membagi Q. Ya. Nah, itu kalau kita kalikan P dikali Q, kemudian kita cari mana yang nilainya P habis membagi Q, maka kita dapatkan hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini maksud dengan relasi ya. Ini ada lagi contohnya himpunan A dengan elemennya 2, 3, 4, 8, 9. Di sini R itu relasi yang menyatakan bahwa X adalah faktor prima dari Y. Jadi di sini A dia berelasi dengan dirinya sendiri ya. Nah, ini relasi ini kita daerah asal dan daerah hasil relasi itu bisa saja merupakan himpunan yang sama ya. Jadi tidak harus selalu, kalau tadi kan contohnya A kali B, P kali Q. Nah, untuk contoh yang ini dia A kali A. Jadi itu mungkin saja terjadi ya. Relasi yang didefinisikan hanya pada himpunan satu himpunan gitu. Pada sebuah himpunan itu adalah relasi yang khusus. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara merepresentasikan sebuah relasi? Yang pertama kita bisa menggunakan diagram panah ya. Ini contoh yang tiga contoh yang tadi. Yang pertama ini adalah contoh yang mahasiswa dan mata kuliah tadi. Ini yang habis membagi, ini yang bilangan prima. Jadi tinggal dihubungkan saja dari A ke B seperti ya udah, ini teman-teman udah nggak asing lah ya dengan diagram panah ini.
Nah, ini contoh yang tadi yang dengan relasi dengan himpunannya sendiri ini. A ditulis 2 kali, seperti itu ya. Kemudian yang kedua bisa direpresentasikan dengan tabel. Nah, tabel ini kolom yang pertama adalah domain, kolom yang kanannya adalah rank. Jadi seperti membuat tabel dengan 2 kolom seperti ini. Bisa juga kita representasikan dengan matriks. Teman-teman kan sudah belajar matriks di tingkat 1 ya. Ini tadi kalau misalkan ada relasi A, relasi dari himpunan A dan B, di mana elemen dari A itu ada A1, A2 sampai dengan A ke M, maka elemen-elemen A ini kita jadikan baris ya di sini. Sedangkan elemen-elemen dari B itu menjadi kolom. Nah, apa isi dari matriksnya? Isi dari matriksnya kita isi 1 kalau ada hubungan dari baris ke kolom ini. Kalau dia tidak ada relasi dari baris ke kolom itu, kita isi 0. Jadi ini matriks 01 ya isinya. Nah, contoh kalau yang tadi, contoh yang Amir mahasiswa dengan matkulnya tadi, ini katakanlah Amir ya, ini Budi, nah ini Cecep, nah ini nama-nama mata kuliahnya tadi yang menjadi kolom 221, 251, 342, dan 323. Nah, tadi kan relasinya ada 4 elemennya ya. Nah, ini Amir dengan 251, Budi dengan 221 dan 251, Cecep dengan 323, Amir dengan 323. Jadi selebihnya 0 yang tidak ada elemen di dalam relasi itu. Nah, ini adalah contoh yang tadi yang habis membagi. Ini juga bisa dinyatakan dengan matriks ya. Nah, berikutnya representasi relasi itu juga bisa dengan graf berarah. Nah, jadi graf itu adalah himpunan yang terdiri dari simpul-simpul atau vertex ya atau node dan garis. Jadi himpunan tidak kosong yang terdiri dari vertex atau simpul atau node ya, titik-titik gitu ya, titik-titik, dan garis atau edge. Nah, di sini karena kita membahasnya graf berarah atau directed graph, maka garis atau edge-nya ini tadi kita sebut dengan busur atau arc ya. Nah, graf ini nanti kita akan bahas di setelah UTS, cuma ini kita akan pergunakan di relasi, jadi saya perkenalkan sedikit saja, tapi nanti dibahas lebih dalam setelah UTS. Jadi graf ini bisa kita gunakan untuk merepresentasikan relasi dari suatu himpunan ke himpunan lain. Nah, ini ya, ini terdiri dari simpul dan busur. Jadi caranya bagaimana? Caranya contohnya seperti ini. Nah, ini ada relasi R, ada A, B, A, dan seterusnya sampai dengan DB. Kita menggambarkan dengan graf adalah kita gambarkan ini kan dia adalah relasi dari himpunan ABCD ini. ABCD. Jadi ABCD ini kita gambarkan menjadi sebuah 4 buah titik. Titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, kemudian masing-masing elemen ini kita gambarkan dengan garis. Jadi ini titiknya, garis-garisnya adalah relasinya ini. Misalkan DB, maka kita gambarkan garis panah busur dari D ke B ini ya. Nah, seperti itu. CD berarti kita gambarkan C ke D gitu ya. CA artinya C ke A. Nah, dan seterusnya sampai ini kita menemukan ada yang dia berelasi dengan dirinya sendiri, maka kita gambarkan loop di sini ya, loop atau kalang namanya, untuk menunjukkan busur yang keluar dan masuk ke titik yang sama. Perhatikan di sini bahwa graf itu digunakan untuk menggambarkan relasi satu himpunan ya, satu himpunan. Jadi jarang digunakan untuk menggambarkan relasi 2 himpunan. Nah, pada relasi kita bisa melakukan beberapa operasi. Yang pertama adalah inverse ya. Inverse atau kebalikan. Jadi kalau misalnya ada relasi dari B ke A, maka inverse-nya adalah A ke B dan sebaliknya. Nah, contoh ini tadi yang habis membagi ya.
Kalau misalkan ini R itu adalah P habis membagi Q, dan ini adalah relasinya, elemen-elemen relasinya, maka kebalikannya adalah relasi dari Q ke P, artinya Q adalah kelipatan dari P. Jadi kita baca kebalikannya, 5. Jadi R inverse itu akan sama dengan 22, 42, 44 gitu ya, 82 dan seterusnya sampai dengan 15,3, artinya kebalikannya Q adalah kelipatan dari P. Nah, kalau misalkan kita representasikan dengan matriks, ini relasi R tadi, matriksnya seperti ini, maka inverse relasinya itu, matriksnya adalah transpose dari matriks R. Ya. Matriks dari R inverse itu adalah transpose dari matriks R. Nah, kemudian karena relasi biner itu merupakan sebuah himpunan pasangan terurut ya, maka operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih itu ya, dan beda setangkup antara dua relasi atau lebih itu juga berlaku di sini ya. Jadi yang kemarin kita sudah bahas ada irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup atau XOR itu bisa kita gunakan, bisa kita terapkan dalam relasi ini. Contohnya R1 ada elemennya ini, R2 elemennya ini, maka irisannya adalah ini ya, cari elemen yang sama. Kemudian gabungan adalah berarti seluruh elemen dari R1 dan R2 digabungkan. Kalau selisih berarti ini dikurang jadi habis, ini tidak ada pengurangnya, masih tetap C, dan C juga masih tetap, jadi hasilnya adalah ini BB CC, kemudian dan seterusnya kebalikannya. Nah, kalau misalkan kita operasikan dalam matriksnya, kalau gabungan ya, kalau gabungan itu artinya matriks R1, misalkan ini ada R1 dan R2 ya, kita mau gabung, itu matriksnya itu matriks yang R1 dengan matriks yang R2 kita operasikan dengan OR ya, atau kalau misalkan teman-teman ingat di logika pemrograman atau logika matematika, true atau false itu hasilnya adalah true ya. Nah, atau 1 atau 0 itu hasilnya 1. Kemudian kalau irisan itu kita operasikan N. Ya, N itu misalkan true dan false, maka hasilnya false, atau 1 dan 0 itu hasilnya 0. Nah, seperti itu. Jadi matriksnya, misalkan ini ada R1 dan R2, dia dalam matriks ya, ditampilkan himpunannya, direpresentasikan. Maka ketika kita mau menggabungkan, kita lihat di sini ya, 1 dengan 0 ya, itu ya, 1, 0 dengan 1, 1, 0 dengan 0, 0. Atau ya, kita operasikan OR, 1 OR 0, 1, dan seterusnya sampai dengan 0 OR 0, 0. Nah, kalau misalnya irisan itu kita operasikan N, jadi 1 N0, 0 ya, 0 N1, 0, 0 N0, 0, jadi yang satu hanya 1 N1, dan seterusnya sampai dengan 0 N0 hasilnya 0. Lalu kita juga bisa ada operasi yang namanya komposisi relasi. Ini sama seperti konsep yang teman-teman sudah pelajari waktu SMA dan di kalkulus juga ya, mungkin ya sudah belajar ya. Nah, jadi kalau misalkan ada relasi R ya, relasi R itu merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S itu adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Maka komposisi R dan S itu kita notasikan S komposisi R ya, atau SOR biasanya kalau dibaca cepatnya gitu. Itu adalah relasi dari A ke C ya, dari A ke C. Jadi jangan sampai kebalik ya, ini S komposisi R bukan R komposisi S ya. Jadi dari mulai yang belakangnya dulu baru ke depan gitu. Nah, kita langsung aja lihat contohnya biar lebih jelas.
ini misalkan ada relasi R ya, itu dari himpunan 1 2 3 ke himpunan 2 4 6 8, kemudian ada relasi S, itu relasi dari himpunan 2 4 6 8 ke himpunan STU. Nah, maka komposisinya itu kita lihat nih, satu ini kan S komposisi R ya, berarti kita lihat dari R ke S, kebalikannya, berarti kita lihat 1 ke 2 ada 2 ke U, maka komposisinya 1 ke U. 1 ke 6, kita lihat yang 6 ke T, maka hasilnya 1 T. 2 4, kita cari yang depannya 4, ada 4S, ada 4T, berarti hasilnya ada 2S dan ada 2T. Dan seterusnya sampai dengan 3 8, kita cari yang depannya 8, ini ada 8, U, berarti hasilnya komposisinya 3, U. Nah, supaya lebih jelas itu kita bisa gambarkan dengan diagram panah ya. Ini yang tadi dari R, ini S, dan ini U ya tadi ya. Iya. Katakan ini A, misalkan ini B, dan ini C, ini maka relasi R, ini relasi S. Nah, ini digambarkan lebih jelas dengan diagram panah. Kalau misalkan dioperasikan dengan matriks, maka komposisi itu menjadi dot matriks ya, perkalian dot matriks. Artinya teman-teman mengalihkan matriksnya itu seperti mengalihkan matriks yang biasa pada umumnya, matriks pada umumnya, jadi baris ini kali kolom ya, untuk mendapatkan sel yang ini 1,1, kemudian baris ini dengan kolom ini untuk mengisi yang ini, dan seterusnya ya. Nah, itu teman-teman lakukan, tapi bukan dijumlahkan ya. Kalau biasanya kan kalau kita mengalihkan matriks ya kan, teman-teman kan dijumlahkan ya, dijumlahkan 1 kali 0 tambah 0 kali 0 tambah 1 kali 1 gitu kan ya. Nah, tapi kalau di sini operasinya bukan ditambah dan dikali, tapi tadi menggunakan AND dan OR seperti itu. Jadi kalau ini 101 dengan 001, jadi 1N0, 1N0 ini ya, 0N0, kemudian 1N1 ini. Nah, jadi operasinya bukan kali dan tambah, tapi AND dan OR. Maka akan didapat hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada sifat-sifat relasi. Di sini ada beberapa sifat pada relasi biner ya. Yang pertama itu adalah refleksif. Artinya relasi R pada himpunan A itu disebut refleksif jika setiap elemen dari A itu dia ada relasi ke dirinya sendiri gitu. Contoh ya, contoh ini ya. Contoh A itu sama dengan 1 2 3 4. Ini himpunan A. Nah, kemudian ada relasi nih 1 1 1 3 2 1 dan seterusnya sampai 4 dan 4. Ini kita sebut refleksif karena apa? Karena ada untuk masing-masing elemen dari A ini 1 2 3 4 itu ada bentuk relasi ke diri sendiri ini 1,1, 2,2, 3,3 dan 4,4. Nah, jadi ini disebut dengan refleksif. Kemudian kalau misalnya tidak refleksif itu artinya kalau misalkan ada satu saja yang tidak ada ya, tidak ada, misalnya contoh yang kedua ini ada 1 1, ada 2 2, ada 4 4, tapi 3-3-nya tidak ada. Nah, itu tidak refleksif, kita sebut tidak refleksif. Perhatikan di sini tidak refleksif dengan irrefleksif itu berbeda ya. Jadi ada sifat refleksif artinya seluruh elemen, saya ulangi ya, seluruh elemen itu ada relasi ke dirinya sendiri. Kalau misalkan ada satu saja yang tidak ada relasi dengan dirinya sendiri, kita sebut tidak refleksif. Sedangkan relasi yang irrefleksif yaitu jika sama sekali tidak ada bentuk 1,1, 2,2 atau bentuk elemen yang berrelasi dengan dirinya sendiri itu sama sekali tidak ada di relasi itu, disebut dengan irrefleksif. Jadi kalau misalkan contoh yang tadi, misalkan R sama dengan
2,3, 4,2, 4,3. Jadi tidak ada sama sekali bentuk loop ya. Di situ kalau kita gambarkan dalam graf tidak ada bentuk loop sama sekali. Nah, ini disebut dengan irrefleksif. Nah, kalau misalkan digambarkan dalam matriks, relasi yang refleksif itu dia cirinya ya, diagonal utamanya semuanya bernilai 1 ya. Atau MII sama dengan 1 untuk I sama dengan 1, 2 dan seterusnya sampai dengan N. Jadi diagonal utamanya semuanya bernilai 1 ya. Ini salah. Atau kalau misalkan kita gambarkan dalam graf, itu artinya relasinya setiap titik itu ada loopnya tadi ya, ada gelangnya. Misalkan ada 4 elemen himpunan, maka 4-4 itu ada loopnya, seperti itu. Nah, kemudian ada sifat yang kedua yaitu menghantar atau transitif. Di sebuah relasi itu disebut menghantar jika ini syaratnya ya, jika ada bentuk relasi dari A ke B, B ke C, kemudian dari A ke C gitu. Jadi contoh ya. Ini ada relasi 21 31 32 41 42 43. Ini kita bisa katakan bersifat menghantar karena apa? Ini teman-teman lihat tabel ini ya. Bentuknya ada dari 3 ke 2, 2 ke 1 ya. Ini yang mirip fungsi komposisi tadi, relasi komposisi tadi. 3 ke 2, 2 ke 1, kemudian ada 3 ke 1. Nah, kemudian ada 4 ke 2, 2 ke 1, dan ada 4 ke 1. 4 ke 3, 3 ke 1, ada 4 ke 1. 4 ke 3, 3 ke 2, ada 4 ke 2. Jadi ada bentuk, jika ada bentuk A, B, B, C, maka AC-nya ada gitu ya. Ini ada. Maka itu disebut relasinya transitif atau menghantar. Pertanyaannya bagaimana kalau misalnya ini tidak ada, syarat yang ini tidak ada? Kalau syarat yang ini tidak ada ya berarti dia otomatis transitif. Tidak usah dicek lagi. Kita hanya perlu mengecek kalau ada ini, maka ini harus ada, ini harus ada. Kalau tidak ada, ya sudah pasti dia transitif. Kemudian catatan berikutnya, untuk semua loop ya yang berrelasi dengan diri sendiri itu juga transitif. Jadi yang tidak transitif yang seperti apa? Yang tidak transitif itu adalah jika ada bentuk ini tapi yang ininya tidak ada gitu ya. Ada A, B, B ke C, tapi A ke C-nya tidak ada. Nah, ini baru kita sebut tidak transitif. Nah, contoh ya. Contoh ini. Yang kedua, ada bentuk 2 ke 4, 4 ke 2, tapi tidak ada 2 ke 2. Nah, kemudian ada 4 ke 2, 2 ke 4, 2 ke 3, sorry. Harusnya ada 4,3. Nah, ini maka tidak menghantar. Nah, kalau loop semua itu jelas menghantar ya, transitif. Kalau kemudian 1, 2, 3, 4 itu transitif karena apa? Karena syarat yang ini tadi tidak ada. Tidak ada, dia pasti transitif. Itu. Nah, bentuk transitif ini dia tidak punya ciri khusus ya pada matriks representasinya. Tapi bisa kalau misalkan graf berarah itu bisa terlihat transitif itu kalau misalkan ada titik A, B, C gini ya. Ada dari busur dari A ke B, busur dari B ke C, maka ada busur dari A ke C, seperti itu. Nah, kemudian ada setangkup dan tolak setangkup. Setangkup dan tolak setangkup. Setangkup itu syaratnya jika ada bentuk busur dari A ke B ya, A ke B, syaratnya ini dulu A ke B, maka ada busur balik B ke A. Jadi kalau di grafnya misalkan ini AB, ada busur A ke B, harus ada B ke A. Kalau tidak ada syarat ini, ya sudah itu pasti setangkup. Yang disebut tidak setangkup itu adalah ada bentuk A ke B-nya, tapi tidak ada busur kembali ke A.
Nah, itu yang kita sebut dengan tidak setangkup. Ada lagi tolak setangkup. Tolak setangkup itu beda lagi dengan tidak setangkup ya. Kalau setangkup itu namanya simetrik, ini simetrik. Kalau tolak setangkup namanya antisimetrik nih. Jadi tidak setangkup itu bukan berarti dia tolak setangkup. Tolak setangkup itu artinya ada bentuk ya, bentuk jika A dan B itu elemen dari R dan B, A elemen dari R hanya jika A sama dengan B. Artinya gini, ada bentuk A ke B, kemudian B ke A, ada relasi itu, dan A sama dengan B, itu syaratnya. Maka dia disebut dengan tolak setangkup. Kalau misalnya tidak ada syaratnya yang ini, tidak ada bentuknya ini, ya tidak usah pedulikan, itu pasti otomatis tolak setangkup. Yang kita masalahkan adalah dia ada ini, syarat ini, tapi ininya tidak ada. Nah, itu baru yang kita sebut dengan tidak tolak setangkup. Nah, mungkin teman-teman agak bingung, nanti di latihan coba diperdalam lagi pemahaman mengenai sifat-sifat relasi ini. Nah, ini ada contoh ya. Contoh saya ambil 1 atau 2 ya. Ini bersifat setangkup. Ini ya, setangkup tadi syaratnya ada, kalau ada bentuk 1 ke 2 ada kebalikannya, 2 ke 1. Kalau loop dia pasti ya, loop tuh pasti setangkup. Loop tuh dia memenuhi semua sifat tadi, mau refleksif, transitif, setangkup, dan tolak setangkup. Kemudian kalau ada garis 2 ke 4 ada kebalikannya 4 ke 2, maka ini disebut setangkup. Nah, yang ini yang contoh yang tidak setangkup ini. Ada bentuk 2 ke 3 tapi nggak ada kebalikannya, 3 ke 2. Kalau loop kan dia otomatis setangkup. Nah, yang ini udah setangkup sepasang ini. Nah, itu ya. Lalu ada contoh yang tolak setangkup. Ini ya. Ada 1 ke 2, 2 ke 2, 1 ke 1 ke 1 dan 2 ke 2 itu adalah tolak setangkup karena dia loop ya. Kemudian 1 ke 2, 2 ke 3 dia tidak setangkup tapi tolak setangkup, seperti itu. Kenapa dia tolak setangkup? Karena tidak ada syarat yang tadi ya. Kalau seandainya ada 1 2 2 1, maka ini baru tidak tolak setangkup karena ada bentuk yang setangkup tapi 2 tidak sama dengan 1, itu. Sedangkan kemudian 2 3 ini ya, 2 3 ini kalau ada bentuknya 3,2 tapi 3 tidak sama dengan 2, nah itu baru tidak tolak setangkup. Jadi ini karena tidak ada syaratnya tadi, tidak ada syarat utamanya tadi ya, bentuk yang bolak-balik gitu. Ini tadi yang saya gambarkan ya, ini. Maka dia otomatis tolak setangkup. Tapi dia tidak setangkup karena tidak ada ini panah kebalikannya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti kita perdalam di latihan. Ada ciri untuk matriks dari ini ya, yang relasi yang bersifat setangkup tadi, yaitu kalau di graf itu graf terlihat dari busurnya tadi ya, yang saya bilang kalau ada busur dari A ke B maka ada busur balik dari B ke A. Relasi yang bersifat setangkup itu kalau matriksnya itu mempunyai elemen-elemen yang di bawah diagonal utamanya itu cerminan. Jadi matriksnya itu cerminan ya. Kalau kita gunakan diagonal ini sebagai cermin, maka elemen-elemennya itu cerminan, elemen dari di bawah dan di atas diagonal utama. Nah, kalau tolak setangkup itu cirinya gimana? Cirinya matriks itu jika MIJ sama dengan 1 maka MJI sama dengan 0, kebalikannya. Di cerminnya itu justru nilainya berkebalikan, seperti itu. Yang di sini 0 jadi dicerminkan di sini 1, di sini 1, di sini 0. Nah, kalau misalkan dari dalam graf berarah dicirikan oleh jika dan hanya jika tidak pernah ada dua busur dalam arah berlawanan antara dua simpul yang berbeda. Jadi itu tadi ya, jadi tidak mungkin ada dua busur ini, jadi dihilangkan busur yang ini, tidak ada. Itu justru dia tolak setangkup. Nah, dari sifat-sifat
relasi itu kita bisa menentukan jenis-jenis relasi. Jenis-jenis relasi. Yang pertama itu ada relasi ekuivalensi, yaitu kalau sebuah relasi mempunyai sifat ya refleksif, setangkup, dan menghantar sekaligus ya. Dia punya ketiga sifat ini, maka disebut relasi ekuivalensi. Relasi ekuivalensi itu artinya dia bisa dibagi habis ya, bisa dibagi habis tanpa ada elemen yang beririsan satu sama lain. Contoh relasi pada himpunan mahasiswa. Nah, relasi pada himpunan mahasiswa itu kan kalau kita bagi-bagi ya, kita bagi ke dalam beberapa kelas, misalkan dalam 10 kelas, itu kan pasti tidak ada mahasiswa yang berada di 2 kelas yang berbeda, dia pasti di-assign ke satu kelas saja. Nah, itu contoh dari relasi ekuivalensi. Buktinya apa? Buktinya ini ya, buktinya A dan B dia elemen dari R jika A itu satu angkatan dengan B ya, karena dia pasti pertama kita buktikan dulu relasi ini refleksif. Setiap orang pasti seangkatan dengan dirinya sendiri ya kan, nah, maka ini pasti refleksif. Kemudian kita buktikan dia setangkup. Setangkup itu kan tadi artinya jika A seangkatan dengan B, maka B pasti seangkatan juga dengan A, kebalikannya kan, maka dia setangkup relasi itu. Kemudian yang kita buktikan ketiga adalah apakah dia menghantar atau transitif. Kita ambil contoh, jika A seangkatan dengan B, B seangkatan dengan C, maka pasti A seangkatan dengan C. Maka relasi pada himpunan mahasiswa itu memiliki ketiga sifat ini, refleksif, setangkup, dan menghantar. Maka dapat kita buktikan bahwa relasi pada himpunan mahasiswa itu adalah relasi ekuivalensi. Itu ya. Kemudian ada yang namanya tutupan atau closure. Nah, jadi yang pertama ini ada namanya closure refleksif. Tadi kan ada beberapa contoh relasi yang dia tidak refleksif. Nah, kita bisa membuat relasi tersebut ya, dari relasi tersebut kita bisa membuat relasi baru yang masih mengandung R, tapi dia sifatnya sekarang udah menjadi refleksif. Nah, contohnya di sini ya, misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan A. Wah, ini error ya. Ini maksudnya R ya. R. Nanti saya perbaiki di slide yang saya share di Classroom ya. Closure refleksif dari R, misalkan R itu ini ya, misalkan ini R ya. R isi relasinya adalah 1,1, 1,3, 2,3, dan 3,2. Nah, ini kan tidak refleksif. Tidak refleksif. Karena apa? Karena ada elemen, tidak ada elemen 2,2 dan 3,3 ya kan? Bagaimana caranya kita membuat supaya R ini menjadi refleksif? Nah, itulah yang disebut dengan closure refleksif. Closure refleksif. Ini ya, disimbolkan dengan R gabungan dari delta. Ya, R gabungan dari delta. Di mana delta itu adalah A, A, di mana A adalah elemen dari R. Semua elemen dari R. Jadi kalau misalkan ini tadi kan himpunan A 1, 2, 3 ya. Himpunan A 1, 2, 3, maka deltanya itu 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ini kan yang akan membuat dia jadi refleksif kan. Nah, closure refleksifnya itu adalah R ini sendiri digabung dengan delta atau tutupannya ini ya. Digabung, maka hasilnya inilah yang disebut dengan closure refleksif. Jadi relasi baru yang mengandung R sedemikian sehingga relasi baru tersebut menjadikan R ini refleksif. Nah, kemudian tutupan yang kedua adalah closure setangkup. Closure setangkup ini kalau tadi refleksif untuk mengubah yang tidak refleksif menjadi refleksif, kalau setangkup itu membuat yang tidak setangkup menjadi setangkup. Gitu ya. Closure setangkup dari R itu kita simbolkan dengan R gabungan R inverse ya. R gabungan R inverse. Sorry.
Nah, dalam hal ini apa namanya, R inverse itu kan tadi definisinya ya, kalau ada relasi dari A ke B, maka inverse-nya itu adalah B, A, di mana itu semua elemen dari R. Nah, contoh ini ya, ada relasi R 1,3, 1,2, 2,1, 3,2, 3,3. Kita cari R inverse-nya dulu. R inverse-nya adalah kebalikan dari masing-masing elemen ini, ya kan? Masing-masing elemen dari R. Maka ini kebalikannya menjadi 31, 12 menjadi 21, 21 menjadi 12, 32 menjadi 23, 33 ya tetap 33. Maka klosur setangkupnya itu adalah R gabungan dari R inverse. Jadi ini ya, kita gabungkan dengan ini. Maka hasilnya ini. Maka inilah yang disebut dengan klosur setangkup. Yaitu relasi baru yang kita buat, dia mengandung R sedemikian sehingga relasi baru itu menjadi setangkup gitu ya. Itu klosur setangkup. Kemudian ada yang ketiga, klosur menghantar atau klosur transitif atau tutupan transitif. Nah, misalkan ini lebih kompleks dibandingkan dengan klosur refleksif dan transitif tadi. Karena apa? Karena klosur transitif ini, misal ini ada contoh HR ya, relasi R, elemennya adalah 12, 14, 21, dan 32. Dia merupakan relasi dari himpunan 1, 2, 3. Kan bisa aja sebenarnya kan nih ya, kita mau membuat misalkan dia ini menjadi transitif, berarti kan kita tambahkan, kita lihat di sini mana yang ada bentukan A ke B, B ke C, tinggal kita tambahkan pelengkapnya A ke C gitu kan. Belum teorinya kan seperti itu. Kita coba ya. Nah, ini contohnya 1 ke 2, 2 ke 1. 1 ke 2, 2 ke 1 berarti kita tambahkan 1, 1. Ya kan? Kemudian 2, 1 ke 1, 2, maka kita tambahkan 2,2. Kemudian 32 ke 21 kita tambahkan 3,1. Ada lagi nggak ya? Oh, 2114 berarti kita tambahkan 2,4. Nah, baru kita tulis elemen yang lain ya, 1,2, 1,4, 2,1, 3,2. Nah, sekarang teman-teman perhatikan himpunan yang baru ini, S ini. Apakah S ini otomatis menjadi relasi yang transitif? Perhatikan di sini. Apakah tidak ada bentuk A, B, dan BC yang lain? Ya, justru kita membuat A, B, BC yang lain ya. Nih, lihat. Misal 32 dan 21. Harusnya ada 31. Nah, kemudian contoh yang lain. Misalkan 22, 24. Nah, ini ya. Harusnya ada 2,4. Ya, tidak selesai dengan satu kali jalan seperti itu. Jadi tidak bisa seperti yang tadi tutupan refleksif dan transit dan apa namanya refleksif dan setangkup tadi. Nah, untuk khusus kasus yang transitif itu kita untuk mendapatkan klosur transitif itu menggunakan rumus ini. Kita lambangkan dengan R+. Nah, ini ada beberapa kalau teman-teman baca Rinaldi Munir itu simbolnya kan R bintang ya, tapi saya menggunakan yang Jongjek Siang. Di sini saya gunakan simbol yang R tambah itu ya. R tambah itu merupakan R gabungan dari R pangkat 2, gabungan dari R pangkat 3, dan seterusnya sampai dengan R ke K. Dimana R pangkat 2, R pangkat 3, R pangkat K itu adalah relasi R yang dikomposisikan dengan dirinya sendiri sebanyak K kali. Itu ya. Jadi ini berarti R komposisi R. Ini berarti R komposisi R komposisi R. Nah, hasilnya ini hasil komposisi ini dengan ini baru digabungkan dengan R. Jadi semua gabungan ini itulah yang disebut dengan klosur transitif gitu ya. K ini sebanyak K kali itu tergantung dari elemen dari himpunan
A-nya. Jadi kalau contoh yang ini tadi berarti sebanyak 3 kali seperti itu. Nah, kemudian ada closure transitif reflektif. Itu dia selain closure-nya transitif, dia juga reflektif. Jadi seperti gabungan dari tutupan transitif reflektif ya, digabungkan dengan semua elemen yang berelasi dengan dirinya sendiri. Kan refleksif tadi kan berelasi dengan dirinya sendiri ya. Jadi kalau yang ini tadi kan transitif saja ya kan, ini kan tutupan transitif saja dia, tapi tidak reflektif. Bagaimana kalau kita ingin mendapatkan dia transitif juga sekaligus reflektif juga? Maka hasilnya adalah ini, transitif ini kita gabungkan dengan semua bentuk relasi diri sendiri untuk masing-masing himpunan ini. Jadi contohnya kalau misalkan kita mau mencari closure yang dia transitif dan juga reflektif untuk kasus yang ini ya, yang di atas ini, maka nanti teman-teman cari dulu R transitifnya digabung dengan 1,1, 2,2, 3,3. Inilah yang disebut dengan closure transitif dan sekaligus reflektif gitu ya. Aduh. Nah, ini ya rumusnya. Sorry. Nah, ini ada contoh. Misalkan ada himpunan A ya dengan elemen A, B, C, D, di mana di sini ada relasi R, A, B, B, C, C, D. R ini adalah himpunan A yang berelasi dengan dirinya sendiri, adalah ini elemennya. Kita diminta mencari tutupan transitif dan tutupan transitif refleksifnya. Nah, maka caranya adalah ini ya, kita perlu cari tahu, karena ini kan elemennya 4, maka R transitifnya itu kan sama dengan R bagi gabungan R2, gabungan R3, gabungan R4 kan. Maka ini kita cari dulu satu-satu ini. R yang dikomposisi dengan R. Hasilnya ini ya kan. AB ke BC, maka AC. BC ke CD, maka BD. Nah, kemudian R, komposisi R, komposisi R. Yaitu kan ini dikomposisikan lagi dengan ini, ya kan? Nah, di sini kita lihat ada AC dan CD nih, maka hasilnya AD. Kemudian untuk R, komposisi R, komposisi R, komposisi R, ini adalah sama aja dengan ini dikomposisikan dengan ini. Tidak ada yang berawalan dengan D ya kan? Maka himpunan kosong. Nah, udah cukup berhenti sampai sini. Ini digabungkan dengan ini, digabungkan dengan ini, digabungkan dengan ini. Ya. Maka hasilnya adalah ini untuk tutupan transitifnya. Kemudian tutupan transitif refleksifnya ini digabungkan dengan AA, BB, CC, DD. Maka ini adalah tutupan transitif refleksifnya. Nah, berikutnya ada contoh lagi di sini. Ini relasinya direpresentasikan dalam bentuk matriks. Ya, dalam bentuk matriks. Jadi kan tadi kita sudah ketahui bahwa kalau komposisi, ya, kalau komposisi itu kan sama dengan dikali matriksnya kan. Nah, itu sama saja sih, step pengerjaannya tuh sama saja dengan yang ini tadi, cuma bedanya dalam mencari komposisinya ini itu menggunakan perkalian matriks. Sorry ya, ini agak sedikit gangguan. Nah, ini menggunakan perkalian matriks ini. Ini contohnya ya, ini matriksnya, matriks relasi awal. Nah, untuk mencari R2-nya ini R3-nya. Kemudian yang terakhir baru mencari tutupan transitifnya, itu adalah gabungan dari matriks ini dengan ini dengan ini. Kalau gabungan kan kita pakai operasi OR tadi.
Ya udah jadi 1 1 1 1 0 1 1 1, pokoknya semuanya 1 kecuali yang 3-3-nya 0. Nah, ini sama saja seperti yang tadi tahapnya, cuma dia menggunakan matriks di sini. Nah, kemudian ada relasi pengurutan parsial atau yang disebut dengan partial order set. Ini adalah relasi yang dia mempunyai sifat refleksif, tolak setangkup, dan menghantar sekaligus. Nah, beda ya tadi yang relasi ke ekuivalensi, dia setangkup saja, tidak tolak setangkup. Nah, ini artinya ya elemen-elemen dalam suatu himpunan itu kan bisa kita urutkan sehingga kita bisa menentukan mana yang elemen sebelumnya atau suksesor, setelahnya atau suksesor, dan elemen sebelumnya atau predesesor. Tapi ada kemungkinan di dalam suatu himpunan itu tidak bisa kita urutkan setiap dua buah benda dalam himpunan itu bisa saja dia tidak berhubungan atau tidak bisa kita urutkan, sehingga kita tidak bisa membandingkan mana yang lebih besar atau yang lebih kecil gitu ya. Itulah alasan digunakan istilah pengurutan parsial atau pengurutan tak lengkap. Nah, karena ada kasus-kasus seperti itu. Nah, untuk kasus relasi pengurutan parsial atau partial order set atau disingkat POSET ini ya, dilambangkan dengan ini POSET. Tapi ini bukan kurang dari sama dengan, tapi memang ini lambang POSET. Nah, itu kita bisa menggambarkan POSET itu dalam diagram HC. Diagram HC itu suatu diagram yang lebih sederhana daripada graf untuk menggambarkan relasi partial order. Cara membuat diagram HC itu sebetulnya mulai dari dia dengan graf berarah juga sama, tapi bila ada loop, pada setiap titik itu kita hilangkan semua loopnya. Kemudian kalau ada panah yang sifatnya itu transitif ya, tadi misalkan dari A ke B, B ke C, ada A ke C, maka yang ini kita hilangkan yang transitif. Kemudian panahnya semuanya dihilangkan. Nah, maka contohnya di sini ini graf ya suatu himpunan. Maka ini adalah diagram HC-nya. Itu semua loopnya ini dihilangkan, kemudian semua yang sifatnya transitif ini ya, ini yang diagonal ini dihilangkan, maka inilah jadinya. Nah, dalam diagram HC itu dua buah elemen berelasi. Kalau dua buah elemen itu ada relasinya ya, ada garisnya sehingga dapat dibandingkan, maka kita sebut dia comparable. Tapi kalau dua buah elemen itu tidak ada garis relasinya sehingga tidak dapat dibandingkan, kita sebut dengan non-comparable. Nah, jika semua elemen dalam relasi partial order tadi itu ada relasinya, jadi setiap titik itu ada relasinya, maka itu bukan lagi disebut partial order, tapi sudah total order, bisa diurutkan semua elemen gitu ya. Nah, contoh ya tadi ya, contoh kalau kita balik ke sini. Nah, ini misalkan elemen yang ini dengan yang ini itu comparable. Kita bisa bilang A ini dia kurang dari A, B ya. Posisinya lebih bawah. Tapi AB dengan AC, kita tidak tahu mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Ini uncomparable, ya kan? Karena tidak ada relasi yang menunjukkan. Kalau A dengan ABC, walaupun tidak ada relasi langsung, kita bisa menyimpulkan A ini kurang dari ABC. Kenapa? Karena kan A kurang dari AB, AB kurang dari ABC, maka dengan sifat transitif otomatis A ini kurang dari ABC, seperti itu. Kemudian ada lagi teorema mengenai diagram HC ini. Suatu elemen A itu disebut elemen maksimal ya bila dan hanya bila A itu lebih dari semua elemen yang comparable dengan A. Jadi misalkan ada dia lebih dari elemen-elemen yang lain gitu ya, itu disebut elemen maksimal. Elemen yang maksimal dan yang maksimal gitu ya, jadi ya maksimal yang paling maksimal itu disebut elemen terbesar atau greatest bila A itu lebih besar atau sama dengan semua elemen A. Nah, kebalikannya, suatu elemen A itu disebut elemen minimal bila dan hanya bila A itu kurang dari semua elemen yang comparable dengan A. Ya, minimal yang paling minimal itu disebut elemen terkecil atau least. Kita lihat contohnya ya. Misalkan ini diagramnya. Elemen maksimal itu adalah G. Ya, relasi misalkan A sama dengan ABC ini dari himpunan ini, relasi partial order
pada himpunan A itu digambarkan diagram ini, maka kita diminta mencari elemen maksimal, minimal, terbesar, dan terkecil. Elemen maksimal di sini adalah G, elemen terbesar juga adalah G, karena G itu dia lebih besar dari elemen-elemen yang lain, gitu ya. Maksimal yang paling maksimal, nilai maksimal yang paling maksimal. Kemudian elemen minimal di sini ada C, ini D, I, ini elemen minimal. Tapi yang mana yang dari ketiga minimal ini yang paling minimal? Tidak ada. Karena apa? Kita tidak bisa mengcompare C dengan D dengan I ini karena tidak ada relasinya. Ya, jadi belum tentu ada semua masing-masing ini tadi ya, maksimal, minimal, terbesar, dan terkecil. Karena C, D, dan I ini dia tidak comparable. Nah, berikutnya ada konsep lattice ya. Jadi ini konsep maksimal, minimal, greatest, dan least tadi, tapi kita pergunakan untuk himpunan bagian dari poset. Jadi kita tidak melihat secara keseluruhan diagram, tapi kita melihat himpunan bagian, misalkan ini saja atau ini saja, nah, seperti itu ya. Jadi kita pahami dulu bahwa ada yang disebut dengan least upper bound atau batas atas terkecil ya, disingkat LUB. Jadi misalkan ada elemen A dan B, kemudian ada elemen C. C ini bisa kita sebut batas atas dari A dan B ya. C bisa disebut batas atas dari A dan B kalau C itu lebih dari A ya, A kurang dari C, B juga kurang dari C, maka ini disebut batas atas A dan B. Nah, jika misalkan A dan B ini punya batas atas yang lain, katakanlah D, E, nah kemudian C ini diketahui dia lebih besar dari D dan batas-batas yang lainnya, maka C ini disebut lebih kecil dari batas-batas atas yang lain ya, maka C ini kita sebut dengan least upper bound, artinya batas atas terkecil. Dia dibandingkan dengan batas-batas atas lain yang dimiliki oleh AB, dia ini yang paling kecil nilainya. Syaratnya tadi comparable ya, dia dengan yang lainnya. Kemudian kebalikannya, lower bound atau batas bawah ya, itu misalkan tadi ada A dan B, batas atasnya itu adalah C, itu kita bisa sebut C ini adalah batas bawah jika C itu kurang dari A, C juga kurang dari B. Nah, kalau misalkan A dan B itu punya batas-batas bawah yang lain, katakanlah D misalkan di sini, dan kita ketahui bahwa C itu dibandingkan dengan D dan batas-batas bawah yang lainnya, dia yang paling besar, maka kita sebut C ini batas bawah terbesar atau greatest lower bound, disingkat GLB. Dalam suatu poset itu tidak selalu ada ini LUB dan GLB. Kalaupun ada, pasti ada satu saja, tunggal. Nah, suatu poset itu katakan kita bisa disebut dengan lattice itu apabila setiap dua elemen dalam himpunan itu dia mempunyai GLB dan LUB. Artinya, misal di sini ya ada diagramnya A, B, C, D, itu teman-teman harus memeriksa setiap kombinasi dari dua elemen dalam himpunan ini. Ini kan ada 4 ya, berarti kan ada 6 kombinasinya ya. Nah, kalau misalkan A dan B ini, misal ya A dan B, mana yang paling bawah dari A dan B? Maka jawabannya adalah B. B dengan C, B dengan C itu bawahnya adalah D. A dengan C yang bawahnya adalah C, dan seterusnya. Dia punya GLB, kemudian dia juga punya LUB. Kalau semuanya titiknya ini kombinasi dua titiknya punya, maka poset ini bisa kita sebut dengan lattice. Nah, contoh yang kedua yang ini ya, ini pasti udah pasti bukan lattice, ini udah ketahuan dari C dan D ini. C dan D ini dia punya dua batas atas ya, batas atas upper bound. Tapi upper bound mana yang lebih kecil antara A dan B ini? Apakah A kurang dari B ataukah B kurang dari A? Ini kan uncomparable. Jadi kita tidak bisa memutuskan yang mana yang least upper bound. Oleh karena itu, apabila ada sepasang elemen saja yang tidak mempunyai GLB atau LUB, maka poset ini kita sebut dia bukanlah lattice ya. Nah, berikutnya ada relasi Ehner ya.
N-ARI atau dibaca NR ini adalah relasi yang dia lebih dari dua himpunan. Tadi kan kita membahasnya relasi biner saja ya, hanya membahas dua himpunan. Nah, kalau himpunannya itu ada banyak, contohnya misalkan sampai 5 ini ya, NIM, nama, matkul, nilai misalkan untuk relasi mahasiswa. Itu udah jadi tabel besar ya, udah jadi tabel besar seperti ini. Nah, ini penerapan relasi dalam database. Nanti teman-teman kan akan belajar database. Ya, jadinya sebuah tabel seperti ini. Di sini kita tidak membahas yang relasi inner ini, tapi teman-teman cukup tahu saja bahwa relasi itu bisa besar, bukan hanya dua himpunan atau biner, bisa sampai dengan n himpunan. Nah, berikutnya adalah fungsi. Di sini sekilas saja ya saya bahas karena kan teman-teman juga sudah mendapatkan materi ini di sebelum-sebelumnya. Jadi suatu relasi itu kita bisa sebut dia itu fungsi jika setiap elemen di dalam A ya, di domainnya itu tadi dihubungkan dengan tepat satu elemen dalam B. Jadi tidak ada elemen di dalam domain A itu yang nganggur, tidak ada misalkan ini ya. Nah, tidak ada bayangannya atau daerah hasil atau hasil ini ya, tidak ada pemetaannya, pasangannya, maka ini disebut bukan fungsi ya. A ini kita sebut daerah asal atau domain, dan B ini disebut daerah hasil atau kodomain dari F ya. Kalau tadi relasi kan di sini adalah rank ya. Nama lain untuk fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Nah, itu juga bisa kita gambarkan dalam diagram panah seperti ini ya. Jika ada fungsi A sama dengan B, maka B itu dinamakan bayangan tadi ya, bayangan dari A itu dinamakan prabayangan dari B. Jadi ini ya bayangan. Ini semua himpunan ini, semua isi himpunan B ini, semua himpunan B ini kan tadi disebut dengan kodomain ya kan. Tapi yang mana-mana yang menjadi bayangan dari A, itulah yang disebut dengan bayangan. Bisa saja seluruh elemen dari B, bisa himpunan bagiannya dari B. Bisa saja ada yang nganggur di sini, itu tidak ada prabayangannya itu. Tapi kalau A tidak boleh ada yang nganggur itu ya, tidak ada garisnya seperti itu, tidak boleh. Nah, fungsi itu sebenarnya adalah relasi yang khusus ya, di mana tiap elemen di dalam himpunan A harus digunakan itu ya. Atau frasenya dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B itu ya. Nah, ini ada contoh-contoh di sini, nanti teman-teman baca contoh-contohnya, mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi. Fungsi itu kita bisa representasikan seperti pada relasi ya, pasangan terurut, himpunan, misalkan A, B, dan seterusnya gitu ya. Itu adalah himpunan pasangan terurut. Kemudian bisa dalam bentuk formula seperti ini. Bisa juga dalam kata-kata. F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam satu string biner. Atau bisa dalam bentuk pemrograman. Nah, ini ya, ini adalah juga fungsi pemrograman. Nah, kalau tadi di dalam relasi itu sifatnya ada refleksif, transitif tadi ya. Dan teman-temannya di dalam fungsi itu ada sifatnya injektif, surjektif, dan bijektif. Injektif itu artinya adalah satu ke satu, yaitu tidak ada dua elemen himpunan A ini yang memiliki bayangan yang sama. Lihat, ini bayangannya beda-beda semua ya, bayangannya beda-beda semua. Katakanlah misalkan B ini tadi bayangannya bukan ke 3 tapi ke 1 misalnya ya, sama jadi dengan A, maka itu bukan injektif. Nah, itu ya, jadi himpunan A memiliki, tidak ada elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama, itu disebut dengan injektif. Kemudian ada yang disebut dengan surjektif atau pada atau onto, biasanya beberapa literatur menyebutkannya pada gitu ya. Itu artinya seluruh elemen B itu merupakan bayangan dari satu atau lebih himpunan A. Jadi tidak ada yang nganggur di sini B, semuanya ya dapat prabayangan dari A. Nah, lalu ada yang ketiga yaitu relasi bijektif, atau ini yang sering kita sebut berkorespondensi satu ke satu. Artinya dia juga injektif tadi ya,
sekaligus dia surjektif gitu. Jadi dia injektif juga, surjektif juga. Maka itu yang disebut dengan bijektif atau berkorespondensi satu-satu. Tidak ada elemen dari A yang nganggur gitu ya, tidak ada juga elemen B yang nganggur, kemudian tidak ada bayangan yang sama dari dua elemen di A. Nah ini contohnya ya, kita lihat ini fungsi satu ke satu, tapi ini ada yang nganggur di sini, maka ini bukan pada atau bukan onto tadi, bukan surjektif. Nah kalau ini ada bayangan yang sama, dia di sini B tidak ada yang nganggur, ini fungsi surjektif atau pada, tapi bukan satu ke satu. Nah ini bukan satu ke satu maupun pada, ini sudah ada yang ganda, ini ada yang nganggur juga. Nah kalau yang ini bukan fungsi. Kenapa? Karena tidak tepat satu ya, tidak tepat satu. Ini punya dua bayangan, ke satu juga, kedua juga. Tuh. Dalam fungsi kita punya operasi yang bisa kita lakukan adalah inverse dan komposisi. Inverse itu hanya bisa dilakukan pada fungsi yang sifatnya bijektif atau berkorespondensi satu-satu ya. Contoh misalnya ini ya, tadi seperti relasi tadi 1, U, 2, W, 3, V, maka inversenya adalah U, 1, W, 2, V, 3. Atau kalau misalkan dalam formula ya, fx sama dengan x min 1, maka kebalikannya adalah y sama dengan y plus 1. Kalau misalkan dia tidak berkorespondensi satu-satu, maka dia tidak bisa di inverse atau uninvertible. Kemudian komposisi ini sama seperti konsep relasi tadi ya. Kalau misalkan ada ini fungsi f komposisi g untuk nilai a, maka artinya a itu kita masukkan ke fungsi g dulu, baru kemudian kita masukkan ke fungsi f, itu disebut dengan komposisi dari dua fungsi. Ini nanti contohnya ini teman-teman pelajari, dibaca. Ada beberapa fungsi khusus ya yang mungkin akan sering kita gunakan. Yang pertama ada fungsi floor dan ceiling. Itu saya langsung kasih lihat saja contohnya ya. Misalkan ini 3,5, floornya itu adalah 3, bilangan bulat terdekat ya, yang kurang dari 3,5. 0,5 itu 0, 4,8 itu 4. Nah kalau 3,5 ceilingnya itu 4, 0,5 itu ceilingnya 1. Nah itu floor dan ceiling. Kemudian ada fungsi modulo, atau kalau di Alpro ini teman-teman sudah sering pakai saya rasa, itu adalah sisa pembagian ya, sisa pembagian bilangan bulat. 25 mod 7, sisanya adalah 4, seperti itu. 15 mod 4, sisanya 1 ya harusnya ini. Ya, seperti itu. Kemudian ada fungsi faktorial, fungsi eksponensial, logaritmik, fungsi identitas, fungsi konstan, fungsi lantai, fungsi polinomial. Ini beberapa fungsi yang sudah sering teman-teman gunakan di kalkulus. Ada fungsi khusus yang terakhir, itu adalah fungsi rekursif. Ini sama konsepnya seperti rekursif yang sudah teman-teman pelajari di Alpro. Nah ini yang akan kita pelajari lebih dalam minggu depan. Fungsi rekursif ini sekalian relasi rekurens gitu ya. Ini yang akan saya jelaskan minggu depan. Oke, sekarang waktunya teman-teman mengerjakan latihan. Kita akan bahas di pertemuan melalui Zoom meeting.